Halo teman-teman, video ini lanjutan dari video sebelumnya. Jadi masih tentang NFT. Tapi kali ini saya jelaskan sedikit lebih detail tentang apa saja yang harus kita ketahui dan yang harus kita persiapkan sebelum menjual karya-karya NFT. Dan buat kalian yang belum tahu apa itu NFT, sebaiknya tonton dulu video sebelumnya. Jadi biar nggak makin bingung. Di video sebelumnya, saya sudah jelaskan sedikit tentang blockchain. Blockchain di kripto, di dunia kripto itu ada begitu banyak. Tapi blockchain yang lebih populer dan yang paling sering digunakan di dunia kripto itu ada dua. Yang pertama Ethereum dan yang kedua adalah Binance Smart Chain. Kedua blockchain ini memiliki begitu banyak pengguna. Dan itu artinya kegiatan jual beli NFT, token ataupun koin itu lebih sering dilakukan di kedua blockchain ini. Setiap kegiatan jual beli koin, token ataupun NFT di blockchain Ethereum dan Binance Smart Chain itu ada biaya layanannya. Nah, biaya layanan ini itu lebih dikenal dengan istilah gas fee. Dan satuan dari gas fee ini itu disebut GWEI, GWEI. Gas fee ini itu ibarat PPN dari setiap pembelian suatu barang ataupun jasa. Di kehidupan sehari-hari maksud saya. Dan besaran gas fee ini itu nggak pernah sama, selalu berubah-ubah. Kadang biayanya itu murah dan kadang biayanya itu mahal. Gas fee itu bisa menjadi lebih mahal jika terjadi kepadatan transaksi di blockchain tersebut. Dan sebaliknya, gas fee itu bisa menjadi lebih murah kalau arus transaksi di blockchain tersebut itu nggak terlalu padat. Ketika kita akan melakukan suatu transaksi jual ataupun beli, secara umum kita akan diberi 3 pilihan untuk menentukan kecepatan transaksi. Yang pertama itu standar, yang kedua cepat, dan yang ketiga sangat cepat. Jika kita memilih transaksi yang sangat cepat, maka kita akan membayar gas fee yang jauh lebih mahal daripada kecepatan transaksi yang standar. Dan jika kita memilih opsi transaksi yang sangat cepat, kemungkinan terjadi kegagalan itu sangat kecil sekali. Sebaliknya, kalau kita memilih opsi transaksi yang standar, masih ada kemungkinan suatu transaksi itu gagal. Dan meskipun transaksi itu gagal, uang kita itu ya tetap terpotong untuk biaya layanan tersebut. Jadi uang kita itu akan hilang ya secara sia-sia lah. Gas fee di Ethereum dan Binance Smart Chain itu sangat berbeda jauh dari sisi harga. Gas fee di Ethereum itu boleh dibilang cukup mahal dan bahkan pernah sewaktu-waktu saya itu dikenai harga gas fee itu lebih dari $170 hanya untuk sebuah transaksi. Padahal harga token yang saya jual itu nilainya itu kurang dari $120. Jadi ibaratnya itu lebih mahal pajaknya daripada harga barangnya. Nah, terus kita harus bagaimana nih buat menyiasati? Yang pertama, kita harus sabar menunggu saat transaksi di Ethereum itu nggak terlalu ramai. Karena biasanya harga gas fee itu bisa turun cukup banyak ketika di blockchain tersebut itu cukup sepi transaksi. Dan yang kedua, kita harus sabar menunggu hingga harga aset tersebut naik berkali-kali lipat. Jadi kita itu maksudnya nggak terlalu merasakan kerugian gara-gara mahalnya harga gas fee, karena masih tertutup dengan keuntungan yang kita dapat dari kenaikan harga aset tersebut. Oke, yang
yang saya ceritakan tadi itu kan tentang kan ketika saya akan menjual sebuah aset atau suatu aset. Terus bagaimana kalau seandainya saya membeli sebuah aset, apakah sama? Ya sama aja. Jika kita melakukan transaksi di saat lagi padat-padatnya jaringan di jaringan blockchain tersebut, ya kita tetap kena gas fee yang sangat mahal. Jadi kalau kita tidak mau rugi banyak, sebaiknya kita harus sabar menunggu hingga harga gas fee turun cukup banyak, atau kita harus membeli aset tersebut dengan kuantitas yang lebih banyak lagi. Dan kabarnya di ETH 02.0 itu versi ETH yang terbaru, itu harga gas fee akan jauh lebih murah dari yang sekarang. Cuman yang nggak tahu kapan upgrade itu akan dilakukan. Mungkin akhir tahun, tapi karena habis ini akhir tahun, jadi kemungkinan nggak mungkin akhir tahun. Sepertinya awal tahun depan, semoga aja. Jadi misalnya gini, katakanlah saat itu harga gas fee sekitar $150. Maka biar kita tidak terlalu merasakan banyak kerugian, kita itu harus membeli suatu aset misalnya dengan nilai $1.000 sampai $2.000. Jadi selisihnya kan dengan gas fee kan sangat banyak kan, jadi kita nggak terlalu merasakan banyak kerugian. Nah, terus bagaimana kalau misalnya kita tidak punya cukup modal? Ya mau nggak mau kita harus sabar menunggu sampai harga gas fee-nya murah. Karena kalau kita melakukan transaksi ketika blockchain-nya itu nggak terlalu padat, kita bisa kena gas fee itu yang lebih murah. Kadang itu cuma sekitar $14-30. Dan yang perlu saya ingatkan lagi, kalau harga gas fee itu nggak hanya berlaku buat transaksi jual beli suatu token ataupun koin, tapi juga berlaku buat NFT. Kan di video sebelumnya saya sudah saya jelaskan juga kalau NFT itu juga sebuah token. Hanya saja yang membedakan NFT bukanlah mata uang kripto. Bentar, ngopi dulu. Tadi sampai mana ya? Tentang NFT bukan mata uang kripto. Oke. Terus untuk pembayaran gas fee yang kita bayar itu pakai apa? Uang dolar kah? Atau uang rupiah kah? Kalau kita transaksinya itu di blockchain Ethereum, ya kita harus bayar gas fee-nya itu pakai ETH atau Ethereum. Nah, kalau kita itu beli ETH itu di mana? Tenang, nanti pasti saya jelaskan. Tonton aja videonya sampai habis. Oke, yang saya jelaskan tadi itu tentang gas fee kalau kita melakukan transaksinya itu di blockchain Ethereum. Nah, sekarang saya jelaskan tentang gas fee yang harus kita bayar kalau kita melakukan transaksinya itu di Binance Smart Chain. Salah satu hal yang paling saya suka di blockchain yang satu ini, di Binance Smart Chain itu, harga gas fee-nya itu jauh lebih murah daripada di Ethereum. Untuk setiap transaksi jual beli di Binance Smart Chain, pada umumnya harga gas fee-nya itu kurang dari $1. Dan untuk membayar gas fee, kita itu harus menggunakan BNB. Itu koinnya di blockchain Binance Smart Chain. Jadi sama seperti di Ethereum. Kalau kita ingin transaksinya itu terjadi sangat cepat, maka gas fee yang kita bayar itu pasti lebih mahal daripada opsi transaksi yang standar. Tapi ya sama aja, gas fee di blockchain yang satu ini tuh jatuhnya tetap jauh lebih murah daripada di Ethereum. Terus sebagai informasi saja, hingga saat ini saya itu belum pernah membuat ataupun menjual sebuah karya NFT di blockchain
Binance Smart Chain. Soalnya ya masih belum banyak sih marketplace NFT di blockchain yang satu ini. Ya harapanku sih marketplace NFT di Ethereum itu seperti apa? OpenSea, Rarible, terus apa ya, SuperRare. Kedepannya itu ada rencana cross chain. Jadi kita bisa menggunakan layanannya meskipun berbeda blockchain. Ya harapanku sih begitu. Tapi itu bukan berarti di Binance itu nggak ada marketplace NFT. Ada, cuman aku masih lebih suka OpenSea sih. Itu kalau aku ya. Tapi meskipun aku belum pernah membuat dan menjual karya NFT di blockchain yang satu ini di Binance Smart Chain, saya itu pernah membeli beberapa NFT sekitar 1 bulan yang lalu, mungkin seperti 1 bulan yang lalu. Dan saya masih belum ada rencana kapan menjualnya. Sekarang di manakah kita bisa membeli ETH ataupun BNB untuk membayar gas fee dari setiap transaksi di kedua blockchain tersebut? Nah, kita bisa membelinya itu melalui DEX ataupun cek. Itu menggunakan entah mata uang rupiah ataupun dolar. Oke, terus apa itu DEX dan apa itu cek? DEX itu singkatan dari Decentralized Exchange. Dan cek itu singkatan dari Centralized Exchange. Perumpamaannya itu kalau di dunia musik, DEX itu ibarat indie label. Terus cek itu ibarat major label. Itu buat teman-teman yang pemusik atau pernah terjun di dunia musik pasti paham maksud saya. Centralized Exchange atau cek itu platform pertukaran atau perdagangan mata uang kripto yang paling populer dan yang paling mudah dipahami buat para pemula, termasuk tingkat lanjut sekalipun. Cek itu dikelola oleh sebuah perusahaan. Dan ketika kita mendaftar di sana, kita itu harus menyertakan identitas kita dengan jelas. Jadi pasti ada verifikasi KYC. Buat yang belum tahu, buat teman-teman yang belum tahu apa itu KYC, googling aja. Dan itu artinya anonimitas itu nggak berlaku ketika kita melakukan perdagangan mata uang kripto di cek. Terus beberapa keuntungan menggunakan cek itu, di sana itu kita bisa sangat mudah membeli suatu mata uang kripto menggunakan mata uang fiat, entah itu rupiah ataupun US dollar atau uang fiat lainnya. Terus keuntungan yang lainnya, untuk setiap transaksi jual beli itu nggak dikenakan gas fee dan sangat instan. Jadi misalnya kita ingin beli detik ini, kemudian beberapa detik kemudian kita jual itu bisa dan sangat cepat. Tapi biasanya kita baru dikenai gas fee kalau kita melakukan transfer antar wallet. Kenapa saya bilang biasanya? Karena untuk beberapa mata uang kripto itu jika kita mentransfernya ke sebuah wallet yang masih berada di blockchain yang sama, itu nggak ada gas fee sama sekali alias gratis. Beberapa cek yang cukup populer di Indonesia itu diantaranya itu ada Indodax, Toko Kripto, dan Pintu. Sebenarnya ada banyak, cuman saya nggak hafal satu persatu. Dan saya yang pernah dan sampai saat ini masih saya pakai itu ya ketiga cek itu. Oke, terus yang dimaksud wallet di dunia kripto itu apa? Kan teman-teman pasti yang belum pernah terjun di dunia kripto kan
penasaran wallet itu apa sih di dunia kripto? Tenang, nanti pasti saya jelaskan. Tonton aja videonya sampai habis. Oke, sekarang tadi, sekarang mengenai DEX atau Decentralized Exchange. DEX itu evolusi dari Centralized Exchange yang sudah sepenuhnya mengusung konsep dari blockchain, yaitu desentralisasi. Jadi berbeda dengan cek. Decentralized Exchange ini itu tidak dikelola oleh sebuah perusahaan, karena platform DEX ini itu dikembangkan oleh suatu komunitas yang nggak ada struktur organisasi di dalamnya. Jadi nggak ada CEO, nggak ada CFO, dan lain sebagainya. Oleh karena DEX itu tidak dikelola oleh sebuah perusahaan, itu artinya platform ini itu tidak dapat ditutup dan tidak dapat dikendalikan oleh setiap keputusan pemerintah. Jadi kita bisa sepenuhnya anonim jika kita menggunakan platform yang satu ini. Berbeda dengan cek. Sebelum melakukan transaksi di DEX, itu kita wajib membuat wallet secara manual. Jadi sesuai dengan blockchain yang digunakan oleh DEX tersebut. Terus apakah itu berarti kita ketika kita melakukan transaksi di cek, maka kita tidak memerlukan wallet? Wallet itu mutlak diperlukan untuk setiap pertukaran mata uang kripto. Hanya saja ketika kita ketika kita mendaftarkan sebuah akun di cek, maka secara otomatis kita akan memiliki wallet address. Hanya saja kita nggak sadar kalau kita sudah dibuatkan oleh platform cek tersebut. Oke, sekarang saya jelaskan apakah itu wallet. Di dunia kripto, setiap wallet itu memiliki alamat yang unik, terdiri dari angka-angka dan huruf-huruf. Wallet di Binance Smart Chain itu tidak bisa digunakan untuk menyimpan setiap token yang diperdagangkan di blockchain Ethereum dan blockchain lainnya. Dan sebaliknya, wallet yang dibuat di blockchain Ethereum itu nggak bisa digunakan untuk menyimpan setiap token yang diperdagangkan di blockchain Binance Smart Chain, kecuali token itu tuh sudah cross chain, jadi lintas blockchain. Salah satu contoh atau dua contoh platform DEX di Binance yang cukup populer itu PancakeSwap. Terus kalau di blockchainnya Ethereum itu Uniswap. Banyak sih, cuman nggak tahu ini kok saya jadi lupa apa aja. Oke. Terus di wallet inilah kita bisa menyimpan ETH ataupun BNB untuk membayar gas fee dan melakukan transaksi dari setiap pembelian dan penjualan NFT ataupun token. NFT yang kita beli itu otomatis tersimpan di wallet pribadi kita. Terus setiap NFT yang telah kita buat, yang kemudian kita upload ke sebuah marketplace NFT, itu juga bisa kita transfer ke wallet pribadi kita. Setiap wallet yang kita buat itu diamankan oleh seed phrase atau key phrase. Dan itu artinya kita harus benar-benar menjaga dan mengamankan phrase itu. Karena phrase itu kunci untuk membuka wallet kita. Jadi jangan sampai lupa ataupun hilang. Soalnya nggak ada cara lain untuk mengakses wallet kita kalau sampai kita kehilangan atau lupa phrase tersebut. Jadi phrase itu apa ya? Seperti password.
Tapi bukan nggak seperti kita bikin password, jumlahnya ada banyak. Jadi per kata itu aku lupa jumlahnya ada berapa itu. Ya kalian coba sendirilah, kalian cari tahu sendiri. Oke. Oleh karena wallet itu memiliki alamat, setiap wallet memiliki alamat, maka siapapun yang memiliki address tersebut itu bisa dengan mudah melihat isi wallet kita. Jadi apa saja aset-aset kita, berapakah nilai aset-aset kita, itu mereka siapapun bisa tahu. Tapi meskipun siapapun bisa melihatnya, itu nggak berarti mereka bisa membuka dan memilikinya. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, jangan sampai phrase ini, key phrase ataupun seed phrase ini jangan sampai diketahui oleh orang lain. Beberapa aplikasi wallet yang sangat populer bagi para pengguna blockchain Ethereum dan Binance Smart Chain itu beberapa diantaranya itu Trust Wallet. Silakan catat kalau teman-teman ingin langsung mencoba aplikasinya. Jadi yang pertama adalah Trust Wallet, yang kedua MetaMask, dan yang ketiga itu Coinbase Wallet. Sebenarnya ada banyak. Kenapa saya ingatnya ketiga aplikasi tersebut? Karena saya memiliki dan menggunakan ketiga aplikasi itu. Dan ketiga aplikasi itu sepenuhnya gratis. Kalau saya pribadi, untuk token-token dan NFT yang saya beli di blockchain-nya Ethereum, itu saya menyimpannya di MetaMask. Sedangkan untuk token-token dan NFT yang saya beli di Binance Smart Chain, itu saya menyimpannya di Trust Wallet. Terus untuk beberapa koin ataupun dan token yang lainnya yang saya miliki, itu saya menyimpannya di Coinbase Wallet. Tapi ada juga beberapa koin, token yang saya simpan atau saya hold di Check. Apalagi ya? Oke, sekarang yang terakhir kayaknya, yaitu tentang marketplace NFT. Untuk membuat sebuah NFT rasanya nggak perlu saya jelaskan. Soalnya seperti yang sudah saya jelaskan di video yang sebelumnya, karya-karya ilustrasi, tipografi, lukisan, fotografi, musik, sampai video yang apabila kita pindahkan ke dunia kripto, maka semuanya itu disebut NFT. Jadi nggak ada cara khusus untuk membuat sebuah NFT. Jadi kalau misalnya kalian melihat sebuah tutorial cara membuat NFT itu ya, itu cuma konten. Soalnya nggak ada bedanya, sama aja. Seperti kalau kita membuat, seperti bagaimana kalau kita membuat karya pada umumnya. Jadi tinggal baca aja apa saja persyaratan sebelum kita mengupload sebuah karya NFT di marketplace tersebut. Soalnya pasti ada penjelasannya, entah mengenai ukuran yang mereka minta, format filenya, dan sebagainya. Jadi gini teman-teman, misalnya ya, kalau kalian ingin mengupload foto, apakah ada cara khusus membuat NFT untuk foto? Enggak, ya tinggal kalian jepret suatu objek pakai kamera, kemudian file JPEG-nya kalian upload ke marketplace NFT tersebut. Jadi nggak ada cara khusus. Begitu juga kalau kita ingin mengupload karya-karya ilustrasi, tipografi, atau yang lainnya, ya tinggal kalian buat di Adobe Illustrator, Photoshop, kalian save sebagai file JPEG dengan ukuran tertentu, kemudian kalian upload ke marketplace NFT tersebut. Jadi nggak ada cara-cara khusus. Setelah kalian selesai membuat suatu karya untuk dijadikan sebuah NFT, kalian bisa menguploadnya secara gratis ke OpenSea, Rarible, SuperRare, dan masih banyak lagi. Saya lupa satu persatu dari marketplace NFT tersebut. Soalnya yang
paling sering saya kunjungi ya OpenSea, Rarible, sama SuperRare. Tapi kalau aset-aset NFT saya yang saya buat itu seingatku semuanya saya jual, saya daftarkan di OpenSea. Terus yang perlu kalian ketahui, setelah kalian selesai mengupload, itu tidak berarti NFT tersebut itu bisa langsung dibeli oleh setiap orang. Karena kalian harus mendaftarkannya ke daftar NFT yang akan dijual. Ini namanya disebut proses listing. Dan proses listing inilah yang membutuhkan gas fee. Dalam proses listing inilah kalian bisa menentukan berapa harganya, terus berapa durasi kalian akan menjualnya. Misalnya kalian akan menjual suatu karya NFT itu dengan durasi 6 bulan. Kalau 6 bulan nggak laku, maka otomatis NFT tersebut hilang dari daftar penjualan dan lain sebagainya. Oke, terus mungkinkah kita mendaftarkannya secara gratis? Banyak yang penasaran kan? Ya, itu bisa. Misalnya itu di OpenSea. Kalau kalian bisa mendaftarkan sebuah karya NFT itu melalui atau ke jaringan Polygon. Jadi ketika kalian selesai mengupload, kemudian melanjutkan proses listing ke proses selling, itu nanti ada opsi-opsi banyak. Perhatikan ada opsi di situ ada opsi jaringan atau jaringannya Ethereum, itu kalian klik, itu ada pilihannya, ada Polygon. Karena karena Polygon ini itu ibarat jembatan yang menghubungkan antara Ethereum dengan blockchain lainnya yang kompatibel dengan blockchain Ethereum. Ini maksudnya apa? Blockchain yang kompatibel dengan blockchain Ethereum. Apa ya? Itu seperti hard fork atau soft fork. Kayaknya nggak mungkin aku jelaskan semuanya di video ini. Soalnya itu kayaknya kalian bisa cari tahu lah sendiri di Google atau di YouTube tentang hard fork atau soft fork. Karena itu di luar topik di luar topik-topik tentang desain. Rasanya terlalu melompat jauh kalau saya sampai membahas itu. Nah, jika NFT kita terjual, maka pembayaran yang kita terima adalah mata uang kripto yang telah kita tentukan di dalam proses listing. Jadi di dalam proses listing itu kita juga bisa memilih kita akan menerima pembayaran berupa mata uang kripto apa, entah ETH, USDC, atau yang lainnya. Saya lupa satu persatu. Terus mata uang kripto tersebut itu otomatis akan masuk ke dalam wallet pribadi kita jika karya kita itu telah terjual. Oke, terus bagaimana kalau misalnya kita ingin mencairkan hasil dari penjualan tersebut? Jadi mata uang kripto yang kita dapat. Kita bisa apakah kita bisa mentransfer hasil penjualan tersebut ke rekening bank? Jadi gini, anggaplah kamu berhasil menjual sebuah karya NFT dengan harga 1 ETH atau mungkin 1 BNB. Mata uang kripto yang ada di wallet pribadimu itu tinggal kamu transfer ke wallet address pada akun cek yang kamu gunakan. Setelah proses transfer itu selesai, yang biasanya itu hanya butuh waktu beberapa menit, kamu bisa menjual mata uang kripto tersebut ke dalam rupiah atau ke dalam mata uang lainnya. Jadi kemudian kamu transfer ke rekening bank milikmu. Biasanya proses transfer ke rekening bank itu hanya butuh waktu kurang dari 1 jam. Tapi terkadang butuh waktu beberapa jam. Soalnya saya pernah menunggu sampai
Mungkin sekitar 6 jam baru uang tersebut masuk ke rekeningku. Tapi kalau pasti masuk sih pasti. Tapi ya sabar aja menunggu. Pasti masuk insya Allah. Apalagi ya? Sebenarnya nggak banyak yang bisa saya ceritakan tentang apa saja marketplace NFT yang bagus. Soalnya kalian itu bisa dengan mudah menemukannya di Google. Tinggal ketik aja NFT marketplace, pasti ketemu kok. Oke teman-teman, semoga aja apa yang sudah saya ceritakan di dalam video ini itu sudah cukup jelas dan cukup membantu kalian untuk memulai menjadi kreator NFT. Jika ada hal yang ingin kalian tanyakan atau kalian sarankan jadi topik di video berikutnya, silakan tinggalkan jejak di kolom komentar. Insya Allah saya akan menjawabnya. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai ketemu lagi di video berikutnya. Dan jangan lupa silakan klik tombol subscribe. Sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum.